Kita lanjutkan kembali pemirsa dialog bersama dengan Mas Ridwan selaku Ketua Umum Gema Puan dan juga Mas Immanuel Ebenezer selaku Ketua Ganjar Pranowo Mania atau GP Mania. Bang Nul dan juga Mas Ridwan masih bersama kami ya. Baik, Mas Ridwan masih tersambung? Siap. Baik, Mas Ridwan, tadi kalau misalnya katakanlah kalau dari Ganjar Pranowo sendiri menyasar akar rumput, rakyat, katakanlah tadi petani dan juga mahasiswa yang menjadi sasaran utama dari Dewan Kopral ini, kalau Puan Maharani sendiri atau Ibu Puan sendiri saat ini seperti apa manuver atau strategi untuk memenangkan dirinya dalam Pilpres atau katakanlah sebagai bakal calon presiden 2024? Kan di media kan sudah jelas Mbak ya, dia merapikan struktural langsung masuk ke tempat struktur langsung partainya dulu, konsolidasi partai. Kemudian dia langsung ke pasar, ke para petani, ke para nelayan, segala macam sudah dilakukan gitu loh. Jadi kalau bagi saya itu standar lah Mbak, kalau klaim-klaiman saudara Noel itu bilang untuk rakyat jelata begini ya semuanya juga akan bicara seperti itu Mbak, namanya politik gitu loh. Tapi solid nggak sih Tapi suara akar rumput untuk Puan sendiri? Mbak, Yes, pertanyaannya mungkin saya bisa balik ya. Apakah berani Ganjar keluar dari Partai PDI Perjuangan dengan oke. elektabilitas begini? Itu Suara pertanyaan. PDI Ganjar itu karena PDI Perjuangan, bukan karena Ganjar perorangan. Hmm, Jadi, apalagi di Jawa Tengah, basis suara itu suara yang dilihat partai Mbak, bukan mhm, orang, bukan figur. mhm. Kalau memang merasa hebat, keluar aja berani apa enggak? Oke, Gitu. oke. Kan Benar? kalau saya sih ngeliatnya simpel gitu, kalau memang dirinya merasa elektabilitasnya tinggi, Mhm, merasa bukan dari apa partainya tidak nggak ada ini nama dia, ya udah tunjukin aja. Kalau oke, saya gampang simpelnya gitu loh. Karena mhm, bagaimanapun juga elit politik atau siapapun tokoh itu pasti harus pakai namanya partai politik. oke. Yang Kendaraan bisa politik ya? gerakin itu adalah partai politik, Mhm, baru dibantu oleh para relawan-relawan yang lain gitu mhm, loh. mhm. Nah, Mas Nul gimana? Berani nggak sih Pak Ganjar gitu kalau misalnya sudah diketahui atau mengetahui elektabilitasnya tinggi gitu, tidak diusung PDIP, tapi kalau kayak gitu mau nggak? Challenge-nya jangan ditantang untuk keluar, challenge-nya ada gagasan nggak gitu. Itu lebih fair kalau seandainya pertanyaannya sebagai kader partai. Gagasan seperti apa? Gini gagasannya ada program apa yang ditawarkan Hmm, ketika dia memimpin republik ini. mhm, Bukan tantangannya keluar, itu kan bukan tantangan, itu sifat kekanak-kanakan mhm. Tapi kan tidak gitu. bisa, tapi kita tidak bisa menafikan bahwa kalau misalnya ke depannya Pak Ganjar tidak didukung oleh partainya Saya sendiri. gini, saya masih punya keyakinan jangan berandai, politik itu tidak bisa begitu. Kita bisa lihat beberapa variabel dalam konteks Mas Ganjar ya. Selain elektabilitas, ada juga namanya elektoral. Dan dua itu adalah modal modal politik yang bisa didapat oleh pertama Mas Ganjar, kedua oleh partai itu Mhm, sendiri. mhm, Biar gimana pun partai apalagi dengan slogan 2024 hat-trick ya, mhm, nggak mungkin PDIP mau ngambil keputusan yang tidak memiliki dampak ke kemenangan partai itu sendiri. Karena biar gimana pun mau sehebat apapun, tujuan partai adalah bagaimana memenangkan sebuah pertandingan. oke, oke. Itu. Mhm, Nah, maksud saya substansinya dulu dipahamin. mhm, Kalau persoal kekanak-kanakan gitu menurut saya bukan bukan seperti partai yang ideologis. mhm, Mending bikin taman kanak-kanak aja lebih bagus, itu ambek-ambekan. Kan mhm, kita butuh mhm, tawaran-tawaran mhm, gagasan. Apa yang ditawarkan oleh misalnya Mbak Puan, mhm, kemudian apa yang ditawarkan oleh Mas Ganjar. Nah, mhm, kita mau dua tokoh ini mhm, ada tawaran gagasan mhm. buat bangsa ini. Kalau Jadi Pak rakyat Ganjar itu tawarannya apa? ditontonkan oleh yang namanya program-program kerakyatan dan Oke, gagasan-gagasan yang bisa diterima oleh oke. publik, Kalau tawarannya gitu. Pak Ganjar sendiri, Bang Noel apa bagi Tawaran rakyat? Mas Ganjar jelas. Pertama, bagaimana merekonsiliasi bangsa ini untuk tidak lagi terjebak oleh polarisasi. Mhm, Pertama mhm, itu. Kalau kita lihat kedua, soal pembenahan birokrasi yang hari ini dapat penghargaan Mas Ganjar ya kan. mhm, Gitu berkali-kali 3 tahun ini dapat penghargaan soal reformasi birokrasi. Nah, itu udah bagian harapan yang diinginkan oleh publik itu oke, sendiri. oke, Nah, maksud saya, ayo tawaran programnya apa? Jangan terjebak dengan dukung A, dukung B. Akhirnya demokrasi kita dikerdilkan. Kita mau mhm, demokrasinya mhm, dikuatkan. mhm. Itu Makanya yang diharapkan pemahaman para calon demokrasinya pemimpin kalau ya? lemah, masih kekanak-kanakan, logikanya logika kekuasaan, ya akhirnya keinginan rakyat itu Oke, nggak tercapai. oke. Kalau untuk Puan sendiri, Mas Ridwan, Bu Puan sendiri, kira-kira apa yang akan ditawarkan kepada rakyat kalau Bu Puan dicalonkan atau dimajukan?
Sebenarnya kalau masalah program kan itu kan sudah disiapkan semuanya oleh tim ya Mbak ya. Kita juga nggak bisa masuk secara jauh ke Dari sana. sosok Bu Puan sendiri yang Mas Ridwan lihat. Iya dia udah pastilah kan kayak gini, kayak kemarin dari awal kenapa saya membangun Gema Puan ini kan jelas polarisasi perpecahan di media sosial cebong kadun itu kan jelas mengerucut dengan namanya Ganjar dan Anies Mbak. Nah, kan, makanya kita ngambil pilihan untuk mendukung Mbak Puan. Kita nggak mau masuk dalam permainan itu. Nah kalau saudara hari ini saudara Noel ngomong polarisasi untuk bicara kayak gitu, kemarin-kemarin kemana aja para relawan itu membangun cebong kadrun gitu loh di media sosial. Kan kayak gitu ya pertanyaannya bagi saya gitu loh. Tapi Nah, cebong kadrun Gema ini kan bagian dari sikap ingin mempersatukan kembali anak bangsa yang terpecah belah oleh para buzzer-buzzer yang coba mengadu domba di media sosial dengan membangun narasi-narasi stigma cebong kadrun. Bahkan saya pernah meminta bahwa bukan kita melarang mereka untuk tampil, bukan, tapi untuk menjaga persatuan bangsa ini yang sudah by design sedemikian rupa, tanda kutip ya by design-nya, lebih baik namanya Anies atau Ganjar nggak usah tampil. Kalau saya lebih fair kayak begitu, daripada nanti dibangun lagi pembelahan bangsa ini hanya gara-gara pilpres-pilpresan, Mbak, gitu loh. Ya itu yang dikhawatirkan sih, kenapa pesta demokrasi dicederai oleh drama seperti ini. Kalau menyikapi pertanyaan dari saudara untuk mencegah ada persatuan, lah pertanyaannya itu kemarin buzzer-buzzernya bagaimana, gitu loh. Ketika dia membangun stigma itu dengan cebongnya sebagai orang Ganjar, Anies sebagai kadrun kan kayak gitu. Memang seperti itu, Bang Noel. Kan seperti itu media sosial itu kan seperti itu dari tahun 2019 loh Mbak. Emang Ridwan ngomong jangan ditutup, semua tahu cebong semua kadrun itu. Baik-baik. Kalau tadi Mas Ridwan mengatakan cebong kadrun juga diciptakan dari sosok Anies dan juga Ganjar. Memang seperti itu Bang Noel? Saya nggak tahu mau jawabnya apa, cuman Ridwan kali yang ngerti. Kalau kita gini, kalau kita dari awal kan memang saya punya komitmen soal penguatan demokrasi. Karena saya tidak mau pada hal-hal yang teknis yang tidak substantif yang disampaikan. Saya lebih pada mau hal yang substantif. Nah, persoalan cebong kampret ini kan sebetulnya klimaks dari demokrasi pilkada 2017 dan 2019 yang akhirnya itu terbelah sampai detik inilah ya. Dan dipelihara dan memang kita itu adalah bagian tanggung jawab kita sebagai warga bangsa dan kader bangsa. Makanya kita berharap nanti siapapun pemimpinnya, basis kepemimpinannya itu harus berbasis persatuan, rekonsiliasi. Jadi kita tidak mau, misalnya tadi Ridwan bilang, daripada Ganjar atau Anies, ya harus ada alternatif, silakan aja pilihan alternatif. Yang paling penting adalah penguatan demokrasinya. Kalau memang saya kan memang dari awal saya sudah mendeklar dukungan saya ke Mas Ganjar. Saya tidak mau lari dari apa yang pernah saya dukung. Saya karena bukan tipikal itu, saya tidak akan mau lari ke kiri ke kanan. Terkecuali memang ada keputusan partai bahwa keputusan partai tidak lagi mendukung Mas Ganjar, itu soal beda. Gitu. Itu berarti harus tunduk pada keputusan dari ketua partai, seperti itu. Mas Ridwan, ada apa ya, katakanlah semacam rencana seperti itu ke depannya? Kapan deadline ketika elektabilitas ini sudah tidak bisa bergerak atau sudah harus diputuskan siapa yang akan maju? Apakah dari Gema Puan sendiri akan menerima apapun keputusan dari ketua umum partai? Begini ya Mbak, Gema Puan ini organisasinya memang disiapkan untuk Mbak Puan. Tapi kita juga menerima apapun keputusan Ibu Mega sebagai dia yang menentukan capres untuk PDI Perjuangan. Tetapi saya bersikap kalau seandainya bukan Mbak Puan, ya pasti organisasi ini saya bubarkan. Karena memang organisasi hanya untuk Mbak Puan, bukan untuk calon-calon yang lain. Itu sebagai yang capres. Bawah. Kalau misalnya dipepet sebagai wapres, bagaimana, Mas Ridwan? Kalau itu keputusan dari Ibu, ya kita sih terima aja. Kan kita di luar partai, Mbak. Nggak bubar dong. Ya kalau itu kan tergantung Mbak Puan nanti. Kalau Mbak Puan ingin melanjutkan, ayo main ya terus lanjut. Kalau tidak ya kita bubarkan kan kayak gitu. Jadi politik itu ya santai aja, saya sih bilang nggak nafsu harus memaksakan harus begini harus begitu gitu loh Mbak. Gitu. Baik. Jadi masih akan tetap menunggu bagaimana keputusan dari Ketua Umum PDI Perjuangan seperti itu ya Ibu Mega ya.
Nah, Iya pastilah Mbak, baik, itu tapi pastilah. lagi-lagi tetap harus saya tanya karena warga juga atau katakanlah masyarakat ini juga penasaran sebenarnya suara dalam internal PDIP sendiri itu seperti apa sih kepada kedua sosok ini. Mungkin Mas Ridwan bisa sedikit kasih kisi-kisi. Kalau semua bisa ya Mbak, kalau yang bisa orang politik pasti paham lah ya. Mhm, Semenjak pasca di Mbak Puan ditugaskan oleh Ibu untuk safari politik, konsolidasi partai, terus gimmick-gimmicknya atau suara kodenya sudah mengarah ke Mbak Puan semua, semuanya harus sudah paham lah mhm. bahwa itu Mbak Puan yang akan diusung oleh Ibu, itu loh. Oke. Jadi bagi saya ya sangat 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 tipis banget, Mhm, 0,1% bagi saya kalau seandainya bukan Mbak Puan yang diusung, mhm, kecuali memang ada hal-hal yang urgent yang tidak mungkin masuk akal, nggak mhm, mungkin bisa terjadi mhm. gitu loh. Jadi ada pembelahan suara kayak begini tuh bisa juga memecah internal PDIP nggak kalau dari kacamata Enggak Mas lah Mbak, Ridwan? enggak lah Mbak. Tetap Itu solid kan ya? gaya gini lah, ini kan gaya-gaya mereka nakut-nakutin orang partai Mbak. Oh, maksudnya gimana? Nakut-nakutin Mbak, bahasanya demokrasi, nanti PDI akan kalah, PDI akan Ah, ditinggalin oleh loyalisnya, oke, gitu loh. Kalau PDI hanya memikirkan dinasti, itu kan bahasa-bahasa nakut-nakutin gitu oke, loh Mbak. baik Gitu. baik. Bagi saya, tapi kalau kalau ngeliat dari fakta di lapangan, nyata nggak kayak begitu toh. Jadi akrab Kejadiannya sebenarnya ya? jelas Mbak Puan datang di mana aja disambut Oh, baik meriah, baik gitu loh. baik. Bang Noel memang seperti itu ya, sebenarnya solid, cuma hanya ya katakanlah ini sedang cek ombak seperti apa gitu respon dari para calon pemilih? Saya nggak mau ngejawab itu, biar Ridwan aja yang tahu lah. Ya, banyak rahasia di dalam seperti itu ya Bang Nul maksudnya ya. Tapi untuk Ganjar Pranowo sendiri, terakhir mungkin dari Bang Nul, ketika memang tidak diusung sebagai capres pada akhirnya, tapi dipepet untuk menjadi wakil, sama siapapun. Kira-kira bagaimana jawaban Pak Ganjar? Jawabannya gini Mbak, PDIP dengan kepemimpinan Bu Megawati yang punya pengalaman begitu sekian banyak, demokrasi yang dia dapatkan itu bukan dari hasil yang sifatnya instan. Mhm, mhm, Jadi saya yakin sekali bahwa nggak mungkin kalau pilihan emosionalnya dia pasti milih anaknya, mhm. emosional. Betul. Tapi kalau pilihan rasional saya yakin ke Mas Ganjar, karena Oke. sampai detik ini elektabilitas Mas Ganjar udah Masih tinggi. naik pada level tinggi ya, 37, sekian dari kemarin 32, sekarang kalau nggak salah 37. Mhm, mhm, Kedua, PDIP tidak mau ngambil keputusan yang salah dalam mengusung, dalam apa ingin menampilkan di kontestasi 2024 nanti. Pasti apalagi dengan 2024 hat-trick gitu loh, nggak mungkin calon yang tidak memiliki elektoral yang cukup bagus buat partainya. mhm, Nah Mas Ganjar itu memiliki itu gitu loh. Apalagi Mas Ganjar sampai detik ini kan bukan di presiden, di kader terus. mhm, mhm. Supaya dia paham bahwa nanti ketika Anda menjadi presiden, ingat bahwa kepentingan rakyat adalah segala-galanya. Karena ini partai ideologis. Oke. PDIP kan yang bicara selalu hal-hal yang sangat ideologis. Makanya kita challenge juga harus saling ideologis juga. Makanya Mbak Puan dan Ridwan dan kawan-kawannya jangan melihat ke dalam ruangan yang kecil. Lihatlah Oke. jendela sana bahwa banyak pendukung-pendukung Mas Ganjar yang sangat luar biasa lah ya. Mhm. Baik, Gitu. baik. Masih beberapa bulan atau katakanlah sebenarnya kita masih menunggu 2023 seperti apa keputusan final dari sang ketua umum ini akan menjawab siapa yang diusung oleh PDIP. Tapi sebelumnya saya harus mengucapkan terima kasih terlebih dahulu atas waktunya ya, Siap. Bang Nul dan juga Mas Ridwan telah hadir bersama kami dalam MNC News Now sore hari ini. Salam sehat selalu Bang Nul dan juga Mas Ridwan atas waktunya. Sekali lagi Siap. terima kasih. Salam sehat, sampai jumpa semuanya. Mbak. Ya, selamat sore. Ya pemirsa tetaplah bersama kami di MNC News Now. MNC News Now akan segera kembali setelah jeda berikut ini.